Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mrina Habibatul Hakiko. Di sini saya akan menjelaskan terkait agama dan stratifikasi sosial. Jadi apa sih agama itu? Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan bahwa ada sekitar 4.200 agama di dunia. Selanjutnya ialah kehadiran agama dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan di semua tingkat lapisan di seluruh pelosok dunia, mau tidak mau adalah sebuah fakta sosial yang tak terelakkan. Berbagai bentuk tindakan baik secara individual maupun kolektif seringkali melibatkan unsur keberagaman yang mengikat. Sedikit banyaknya bahwa kehadiran agama ini telah memberikan sumbangsi bagi terciptanya prinsip-prinsip berinteraksi yang sejak dahulu hingga kini terbentuk dalam masyarakat. Terlebih lagi, keberadaan agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dan keyakinan tersebar hampir di semua sudut geografis dunia. Sejak akhir abad ke-18, sosiologi merupakan bagian dari satu disiplin ilmu yang memiliki jangkauan sangat luas. Berbeda dengan disiplin ilmu lainnya, sosiologi berusaha melihat segala gejala kehidupan sosial dari analisa-analisa ilmiah dan sekaligus hasil proses riset pada suatu objek tertentu. Sehingga dalam hal ini sosiologi dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni yang pertama ialah sosiologi murni dan yang kedua ialah sosiologi terapan. Jadi apa sih sosiologi murni dan terapan itu? Jadi sosiologi murni atau biasa disebut dengan pure science merupakan pencarian pengetahuan, penggunaan praktisnya bukan merupakan perhatian utama. Sementara sosiologi terapan atau biasa disebut dengan applied science adalah pencarian cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah guna memecahkan masalah praktis. Dari pengertian tersebut, nampaknya pengertian kedua lebih relevan sebagai sebuah alat analisa dalam mengkaji sebuah objek permasalahan. Atau dalam bahasa lain bahwa pengertian kedua dapat dijadikan sebagai kerangka analisa terhadap fenomena agama yang berada di tengah masyarakat. Dan pada kenyataannya bahwa agama, banyak orang yang memandang sosiologi sebagai ilmu terapan guna memecahkan persoalan sosial. Agama sebagai refleksi sosiologis setidaknya dapat ditemukan sebagai gejala sosial yang tidak lagi dipandang semata-mata sebagai suatu yang sakral dan eskatologis. Nah, adapun dalam agama dan stratifikasi sosial, ada pandangan para pakar sosiolog mengenai agama dan stratifikasi sosial tersebut. Dalam pandangan Amin Abdullah pada tahun 1996 bahwa agama pada zaman sekarang tidak dapat didekati dan difahami hanya lewat pendekatan teologi normatif semata-mata. Sebabnya ada pergeseran paradigma dan pemahaman yang berkisar pada doktrin ke arah antithesis sosiologis dari diskursus esensi ke arah eksistensi. Jika ditinjau dari sudut sosiologis, agama berarti perintah moral yang secara logis menjadi konsekuensi dari ajaran Tuhan. Agama baru dipandang nyata apabila setelah ia dihadapkan atau dibentukkan pada kenyataan-kenyataan kehidupan sosial. Hal ini bahwa erat kaitannya dengan pesan agama yang mengajarkan bahwa kehidupan duniawi merupakan salah satu bagian penting dari mata rantai yang ikut memformat kehidupan ukhrawi kelak. Adapun pendapat menurut Max Weber,
Stratifikasi sosial merupakan faktor yang menentukan kecenderungan keagamaan dan orientasinya. Bagi Weber, kelas-kelas yang secara ekonomis setidaknya mampu tidak akan pernah bertindak sebagai pembawa panji agama-agama tertentu. Sedangkan menurut Ernest Wells, stratifikasi sosial juga mempengaruhi konversi atau beralih agama. Penelitian yang ia lakukan membuktikan bahwa sebagian yang beralih ke agama Kristen berasal dari kelas menengah ke bawah yang hidup di kota-kota besar yang menikmati peralihan peningkatan ekonomi yang terjadi secara lamban dan dari waktu ke waktu. Dalam stratifikasi sosial, terdapat sebuah model stratifikasi yang sangat populer, yakni diantaranya ialah model trikotomik Chetson-Clifford. Model trikotomik Geertz menggolongkan masyarakat Mojokunto, Kediri, yaitu santri, abangan, dan priai. Santri berpusat di daerah perdagangan atau pasar. Golongan ini berusaha mengamalkan ajaran Islam tanpa memasukkan unsur-unsur kepercayaan lainnya. Adapun dari golongan abangan berpusat di daerah pedesaan. Pengalaman keagamaan mereka merupakan campuran Islam dengan animisme. Dari golongan priai berpusat di kantor pemerintah. Pengalaman keagamaan mereka banyak dipengaruhi aspek-aspek Hindu. Trikotomik Geertz memang sejak awal membingungkan karena mencampur adukan aspek keberagamaan dengan stratifikasi sosial. Dan dalam kenyataannya bahwa tidak sesederhana itu karena masing-masing terjadi konversi dan perbaruan. Pada akhirnya muncul dugaan bahwa Geertz ingin menciptakan konsepsi untuk memberikan substansi kepada teori kelas menengah. Golongan priai menepati posisi teratas, kaum santri di bagian tengah, dan golongan abangan berada di bagian bawah. Baiklah, mungkin itu materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.